Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita sekalian, termasuk kesehatan, waktu, kesempatan, dan semua kenikmatan yang lain, sehingga pada pagi yang cerah ini kita ketemu kembali, bisa kembali belajar memperbaiki motherboard laptop. Yang kita akan bahas kali ini adalah ciri-ciri kerusakan pada chipset single chips. Yang ciri-ciri ini bisa kita jadikan patokan juga untuk berbagai jenis chipset, termasuk juga IC ya. Kita lebih membahas ke chipset single chips karena sering sekali timbul pertanyaan, single chip tuh rusak gimana sih? Nah, itu salah satu cirinya adalah adanya short circuit pada jalur VCC. VCC itu adalah jalur suplai tegangan yang masuk ke sebuah chipset atau chip secara umum. Kita ambil contoh di sini adalah pada motherboard X445 455WE. Ini adalah chipsetnya. Chipset ini single chips ya. Salah satu cirinya adalah adanya short circuit pada VCC. Bagaimana cara mencari titik VCC pada chipset ini? Kita bisa mengambil salah satu ciri, yaitu adanya coil yang ada di sekitaran chipset. Kita bisa lihat di sini ada dua coil ya, dua coil yang ada di sekitaran chipset. Itu bisa dipastikan coil ini menuju ke chipset. Yang satu biasanya ke VCC core yang ngurusi suplai tegangan prosesor. Satu lagi adalah VCC GFX yang ngurusi grafik. Itu semuanya ada pada satu chips. Makanya dikatakan sebagai single chips. Maka chip yang rusak biasanya di poin coil ini biasanya short circuit. Kita bisa cek di salah satu kakinya, bisa di sini atau di sini. Satunya juga bisa di sini atau di sini. Kerusakannya sama. Kalau salah satu ini ada yang short circuit, maka itu bisa dipastikan bahwa chips ini rusak. Kita bisa cek menggunakan multitester. Kalau multitester analog, kita harus kalibrasi dulu ya multitesternya, karena kadang-kadang pada chipset tertentu itu resistansinya sangat rendah, jadi hampir sama dengan 0 ohm. Nah, ini kita kalibrasi dulu, pastikan dulu ketika probe merah dan hitam kita satukan, jarum pada multitester analog menunjukkan 0 ohm. Kemudian kita cek, letakkan probe merah pada ground. Kemudian letakkan probe hitamnya pada coil. Jika ini menunjukkan short circuit, jarum menunjukkan angka 0 seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa chipsetnya rusak. Namun ada kemungkinan yang lain, yaitu kapasitor yang terhubung ke suplai tegangan ke chipset ini yang rusak. Misalnya di sini kita lihat ada kapasitor, ini SMD ya, ada kapasitor SMD di sini, kapasitor mikro ini juga ada coklat-coklat ini. Ada kemungkinan juga kapasitornya yang rusak. Untuk memastikan kita bisa lepas kapasitornya, lepas yang terhubung ke coil ini ya, yang terhubung ke coil ini. Kapasitornya bisa kita lepas. Kalau setelah dilepas di sini tetap short, maka itu bisa dipastikan bahwa chipsnya yang rusak. Demikian juga pada GFX, pada coil GFX. Jika kita cek di sini short circuit itu sekali lagi seperti ini. Perhatikan jarum multitester menunjukkan 0 ohm.
Jika short circuit, maka cek dulu kapasitor yang terhubung dengan coil ini. Di sini kalau pada motherboard ini kita lihat di sini ada elko. Elko ini kapasitor juga terhubung ke coil. Ke elko ini bisa kita lepas dulu. Dicari juga kapasitor-kapasitor yang lain yang terhubung, dilepas semuanya. Kalau tetap short, maka bisa dipastikan chipset ini kondisinya rusak. Itu salah satu cara untuk memastikan kondisi single chips. Kalau pada motherboard ini kondisinya normal atau bisa dianggap normal ya. Tentu perlu pengecekan lebih lanjut karena ini hanya salah satu ciri saja. Ini normal karena tidak short, demikian juga GFX-nya normal karena tidak short circuit. Begitu kita cek di sini short, sudah ada kemungkinan kalau nggak kapasitornya ada yang short, ya chipsetnya yang short. Ini juga bisa dijadikan trik ini bisa dijadikan untuk pengecekan chips yang lain ya sebetulnya. Misalnya pada SIO, pada EC. Pada EC demikian juga, di sana ada VCC-nya juga. Jadi ada power supply-nya, ada supply tegangannya juga. Kalau di sana nanti bisa dilihat short circuit pada poin-poin VCC itu short circuit, maka bisa dipastikan EC ini rusak juga. Kalau kita lihat pada skema untuk EC ini, itu kita di sana bisa melihat plus 3 VAEC itu ada pada pin nomor 92 atau pin nomor 26. Kita bisa cari di EC-nya pin nomor 26. Seperti tadi, letakkan probe merah pada ground, kemudian kita cek, letakkan probe hitamnya pada pin nomor 26. Pada pin nomor 26. Kalau pada EC ini kondisinya normal karena tidak short. Begitu kita cek pada pin ini short, pada pin plus 3 VAEC, kita bisa lihat di skema, maka salah satu kemungkinannya adalah EC ini rusak. Kita untuk memastikan bisa pisahkan dulu pin nomor 6 itu dari komponen-komponen yang terhubung dengannya. Kalau sudah terpisah, kita cek tetap short, berarti itu menunjukkan bahwa EC ini rusak. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan multitester digital? Kalau multitester digital tentu yang pertama selektornya kita arahkan ke ohm ya. Selektornya bisa kita pilih ke yang bunyi ini ya, kodenya seperti ini, seperti saya ini. Bisa juga ke ohm 20, mungkin 2K atau yang seterusnya. Yang jelas kita harus punya patokan short circuit. Patokan short circuit adalah ketika probe merah dan hitam kita hubungkan seperti ini, maka display pada multitester digital menunjukkan angka seperti ini 006. Itu patokan short circuit. Kalau kita cek supply VCC yang ke chipset single chip menunjukkan angka yang sama, itu menunjukkan bahwa chipset ini rusak atau kemungkinan lain kapasitor-kapasitornya seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Perbedaannya apa? Kalau di multitester digital, probe hitam yang kita letakkan ke ground, probe hitamnya ke ground, kemudian yang probe merahnya kita letakkan, atau probe yang positif kita letakkan ke titik yang kita akan cek. Kalau kita mau ngecek VCC yang ke prosesor, kita letakkan pada coil ini. Ya, ini menunjukkan chipset ini tidak rusak ya, menunjukkan 0,085 atau sekitar 85 ohm. Demikian juga untuk GFX-nya kita cek di coilnya.
0,68 ohm. Ini menunjukkan tidak short. Kalau ini kita letakkan di sini dan menunjukkan angka yang sama dengan ini 007, maka itu salah satu kemungkinannya adalah chipset ini rusak. Seperti tadi langkahnya, kita pisahkan dulu komponen yang terhubung dengan coil ini, kemudian kita cek lagi. Kalau masih short berarti chipset single chips ini rusak, short circuit. Kemudian satu lagi ada yang lupa, untuk memastikan lagi coil ini juga dilepas dulu ya. Coil ini kita lepas, kita cek di poin ini, poin yang terhubung langsung dengan chipset. Ini juga kita lepas, kita cek di poin sini, bukan di sini. Di sini yang terhubung langsung dengan chipset single chips. Karena kalau ini belum dipisahkan, berarti ini terhubung kemana-mana ya. Terhubung ke, ada MOSFET di sini, terhubung juga ke controller IC-nya. Jadi terhubung dengan banyak komponen yang lain. Jadi demikian sobat semuanya, salah satu ciri-ciri chipset single chips yang rusak, yaitu short circuit. Ada ciri-ciri yang lain yang kerusakan itu tidak terlalu mudah untuk dideteksi, itu membutuhkan peralatan yang lebih lengkap. Pada kondisi tertentu juga kita membutuhkan perangkat oscilloscope untuk memastikan kondisi chipset ini rusak. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel kita, like dan share video ini biar lebih bermanfaat. Ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.